Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sambil menunggu buka puasa ya, Mas. Kita diskusi sebentar terkait dengan kemarin ada sebuah kasus yang viral. Bahwasanya ada seseorang yang di NTB dia tuh dibegal, tetapi ketika dibegal itu dia ketika melapor ke polisi menyerahkan diri, bukan menyerahkan diri, artinya dia melaporkan saya dibegal kali ini, saya membunuh 2 orang gitu. Tapi setelah itu ketika proses penyidikan ternyata dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sebenarnya sih bagaimana sih legal standingnya dalam hukum pidana kita? Dan alhamdulillah kalau sekarang sudah dibebaskan orangnya. Lalu bagaimana sih kalau legal standingnya di dalam hukum pidana kita? Tentunya kalau hukum pidana kan arahnya secara yuridis lebih mengarah kepada kitab undang-undang hukum pidana. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi saya serahkan dulu ke Pak Zain. Bagaimana sih pandangan atau argumentasi dari Pak Zain ini terkait dengan kasus itu dan hubungannya yuridis dengan KUHP? Ya, sambil menunggu buka puasa, ya, seperti yang disampaikan tadi, kita akan mendiskusikan satu hal penting yang ramai diperbincangkan, ya, dan juga banyak ditanya oleh teman-teman kita, para mahasiswa dan masyarakat umum, ya. Ini yang disebut sebagai pembelaan terpaksa, Mas Os, ya. Atau ada yang menyebutnya pembelaan diri, ya. Tapi kalau di dalam KUHP kita di pasal 49 ayat 1 dan 2 itu lebih dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa, Mas Os, ya. Tapi kita juga menerima kalau misalnya ada yang menyebutnya sebagai pembelaan diri, ya. Nah, kita mungkin seperti yang disampaikan Mas Os tadi, ingat kasus di NTB, ya. Walaupun jujur kita tidak mengikuti perkembangan kasusnya Mas Os, ya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku, ya. Tapi yang jelas, yang ramai diperbincangkan di publik itu, kok bisa orang melakukan pembelaan diri, mau dibegal, tapi kok dijadikan tersangka, walaupun sekarang sudah Dibebaskan. di SP3 kan, ya? Ya, dibebaskan. Sudah dibebaskan begitu. Nah, ini harus jelaskan supaya semua kita paham, ya. Jadi di masyarakat umum kita itu, Mas Os, ada opini yang berkembang seolah-olah hukum Indonesia itu kok seperti itu, ya, tidak memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang sedang melakukan pembelaan diri, ya. Kok malah dijadikan status tersangka. Mungkin bagi mereka yang tidak belajar hukum atau tahu hukum dari medsos, ya, atau dari cerita di media sosial, mungkin akan bertanya, ya, kenapa kok sampai terjadi yang seperti itu, ya. Nah, kita maklumi saja. Tapi ada baiknya kita langsung belajar dari sumber hukum primernya, ya, di pasal 49 ayat 1, Mas Os, ya. Nah, kalau di pasal 49 ayat 1 itu jelas bunyinya, Mas Os. Jadi saya mungkin tidak hafal, tapi mungkin substansinya saya ingat, ya. Jadi tidak dipidana, ya, barang siapa, ya, yang melakukan pembelaan terpaksa untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, ya, kehormatan atau kesusilaan, ya, untuk dan juga harta benda miliknya sendiri dan orang lain, ya, karena alasannya apa? Karena mendapatkan serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat, ya. Dan itu dilakukan secara melawan hukum, ya. Itu tidak dikenakan pidana. Jadi itu kurang lebih bunyinya di pasal 49 ayat 1. Nah, kita coba urai konstruksi unsurnya, Mas Os, ya. Jadi kalau memang itu perbuatan pembelaan terpaksa, itu tidak ada masalah. Artinya hukum melindungi itu, aman, tidak akan dijadikan sebagai tersangka. Nah, yang jadi persoalan itu kalau misalnya, ya, ada perbuatan lain, Mas Os, ada perbuatan lain yang menyertai di luar yang
sudah ditentukan ya. Berdasarkan unsur-unsur dalam pasal 49 ayat 1 ini. Apa saja unsurnya? Yang pertama, pembelaan itu harus bersifat terpaksa. Ya, ini yang pertama. Jadi sekali lagi, Anda akan aman, dilindungi secara hukum kalau pembelaan yang dilakukan itu sifatnya terpaksa. Itu unsur pertama, harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, Anda juga akan aman, tidak akan dijadikan status tersangka jika ya pembelaan yang dilakukan itu dilakukan untuk ya melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan dan harta benda diri sendiri dan orang lain ya. Itu unsur yang kedua. Jadi untuk apa melakukan pembelaan ya? Pembelaan terpaksa ya. Unsur yang kedua ini untuk diri sendiri atau orang lain, atau kehormatan dan harta benda diri sendiri dan orang lain. Nah, ini unsur yang kedua. Kalau itu tujuan melakukan pembelaannya, maka Anda aman. Tidak akan dijadikan status tersangka. Kemudian yang kedua, Anda juga akan aman, tidak akan dijadikan sebagai tersangka jika ya, alasannya benar. Alasan melakukan pembelaan ya, untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk kehormatan harta benda diri sendiri orang lain, jika alasannya benar. Apa itu alasannya? Ini unsur yang ketiga, Mas Oos. Yaitu apa, Mas Oos? Yaitu adanya sebuah serangan. Ya, jadi alasannya karena ada serangan ya, atau ancaman serangan yang sangat dekat. Nah, ini mungkin yang harus dipahami oleh kita semua ya. Saya ulangi sekali lagi, unsur yang ketiga ya, dipahami pelan-pelan ya. Harus ada yang namanya serangan. Serangan ini sifatnya sangat dekat. Kalau dalam bahasanya Andi Hamzah itu sekejap. Ya, jadi serangan itu harus bersifat sekejap, ya, sangat dekat. Ya, kemudian kalau istilahnya Sugandi itu mendadak. Serangan mendadak. Jadi serangan dan ancaman serangan itu sifatnya harus sangat dekat atau sekejap atau mendadak. Ya, itu. Nah, kemudian berikutnya itu terjadi pada saat itu. Ya. Jadi terjadi pada saat itu, makanya disebut sangat dekat. Tidak boleh ada jeda yang signifikan. Jeda yang signifikan ya, artinya serangan dan ancaman serangan itu sudah pergi, sudah hilang begitu, kemudian Anda masih mencari pelakunya ya. Kemudian mengambil senjata yang sudah disiapkan ya kan, atau memberondong dengan senjata ya. Padahal ancaman dan ancaman serangan atau ancamannya sudah hilang, sudah tidak ada sifat sekejap, mendadak, dan saat itu. Nah, kalau kita melampaui ketentuan unsur ketiga ini, sangat mungkin Anda akan bisa dijadikan tersangka pembunuhan. Ya. Kenapa? Karena alasannya sudah hilang. Alasan ancaman sekejap, alasan serangan sekejap, waktu itu ya, atau saat itu sudah tidak ada ya. Nah, itu kemudian berikutnya itu dilakukan secara melawan hukum ya, artinya tanpa hak dia melakukan itu. Nah, ini unsur-unsur yang harus dipenuhi kalau Anda ingin dilindungi secara hukum ya, aman dari jerat hukum, tidak akan dijadikan sebagai tersangka seperti di beberapa kasus yang saya sebutkan tadi di awal, misalnya di NTB ya, sangat mungkin itu ada dugaan, Mas Oos ya, ada dugaan alibinya melakukan pembelaan terpaksa atau pembelaan diri, tapi ternyata ada perbuatan lain di luar 4 unsur tadi ya. Misalnya perbuatan lain itu seperti yang disampaikan tadi Mas Oos ya, serangan itu atau ancaman serangan itu sudah hilang ya.
sudah ada jeda yang sangat lama ya. Kemudian pelaku begalnya sudah, misalnya katakanlah sudah tak berdaya ya Mas Os ya, sudah tidak berdaya misalnya. Nah, Anda masih mencari-cari ya, kesempatan untuk misalnya memukulnya ya, atau memberondongnya dengan senjata, atau membunuhnya dengan senjata yang lain. Nah, kalau itu yang dilakukan berarti ada perbuatan lain Mas Os ya, di luar unsur tindak pidana, di luar unsur pasal 49 ayat 1 ini. Nah, makanya sangat mungkin Anda akan dijadikan tersangka. Kenapa? Karena Anda melakukan perbuatan lain ya, selain yang sudah ditentukan dalam pasal 49 ayat 1. Jadi unsur itu harus dipenuhi semua Mas Os. 4 unsur itu harus dipenuhi semua. Apa saja tadi? Pertama sebenarnya lebih kepada subjeknya dulu. Ya, subjek siapa gitu kan. Subjektif ya, unsur subjektifnya. Ya, karena tidak mungkin kita meneliti suatu unsur-unsur tapi tidak ada orangnya. Ini siapa gitu. Jadi harus dilihat dulu. Seperti yang dikatakan tadi di pasal 49 ayat 1 itu kan tidak dipidana barang siapa. Artinya di sini kan subjeknya sebagai orangnya yang melakukan pembelaan di sini. Namun bahasanya di dalam undang-undang itu bukan bela diri ya. Tindakan pembelaan terpaksa. Nah, dalam pembelaan terpaksa ini saya lihat dari beberapa kasus memang ada ya. Dia tuh merupakan alibinya seperti itu, melakukan pembelaan terpaksa atau bela diri, tetapi dia ternyata dipidana. Nah, mungkin kan saya beranalogi mungkin karena pada saat itu dia melakukan itu ada unsur lain, artinya ada kegiatan lain yang tidak termasuk dalam pasal 9 ayat 1 ini, sehingga 49 ayat 1 ini tidak dapat dikenakan itu. Jadi bisa ke pembunuhan karena tidak terpenuhi unsur-unsurnya gitu. Mungkin seperti itu ya. Kalau ya betul. Jadi norma yang mengatur tentang pembelaan terpaksa atau pembelaan diri itu sebenarnya sudah sangat jelas ya. Harus terpenuhi minimal 4 unsur tadi, baik unsur subjektif dan objektifnya ya. Cuman jangan sampai kita beralibi melakukan pembelaan terpaksa, tapi kemudian ada perbuatan lain, ya perbuatan lain di luar 4 unsur ini, ya, di luar 4 unsur ini. Nah, kalau Anda melakukan perbuatan lain di luar 4 unsur yang ditentukan dalam pasal 49 ayat 1 ini, sangat mungkin nanti akan dijerat dengan pasal lain juga, misalnya pasal pembunuhan misalnya. Ya. Nah, ini yang mungkin sering terjadi di masyarakat kita. Makanya masyarakat kita bertanya, kok bisa ya melakukan pembelaan diri kok dijadikan tersangka? Nah, jawabannya sudah jelas tadi Mas Os. Berarti ada kemungkinan, ada dugaan dia melakukan perbuatan lain. Ya, perbuatan lain dan itu tidak bisa dimaafkan. Yang bisa dimaafkan itu kalau memenuhi 4 unsur tadi. Ya kan? Apa saja tadi 4 unsurnya supaya diingat sama masyarakat kita ya. Pertama barang siapa ya? Barang siapa. Terus itu adalah tindakan pembelaan terpaksa atau perbuatannya itu adalah pembelaan yang bersifat terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain gitu. Nah, untuk diri sendiri atau orang lain. Nah, itu unsurnya. Kemudian lagi terus mengancam kehormatan atau harta benda diri sendiri dan orang lain. Betul. Nah, kemudian unsur berikutnya, terus ada sebuah serangan atau ancaman yang mengakibatkan dia melakukan pembelaan tadi. Ya, ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat, ya kan? Dan dilakukan pada saat itu juga. Artinya kalau keluar dari pada saat itu ya, artinya ini tidak bisa dikenakan pasal 49 ayat 1. Ya, betul. Tetapi untuk melakukan sebuah pembelaan diri, ada unsur tadi yang ketiga kan. Harus ada serangan. Tidak mungkin tidak ada serangan langsung ujung-ujung bilang saya melakukan pembelaan diri itu kan. Ya betul itu ya. Itu harus dipahami itu ya. Jadi jangan salah kaprah dulu lah. Dalam kita melakukan analisa kasus, kita lihat dulu ya. Pembuktiannya bagaimana gitu. Ya, kalau saya mengkritisi dari kasus kemarin sebenarnya kan saya tidak menyalahkan kepolisiannya itu dinyatakan sebagai tersangka karena ini dalam masa proses ya Mas. Sebagai kepolisian kita kembalikan pada asasnya saja lah, asas praduga tidak bersalah, yang mana suatu perbuatan itu tidak dapat dinyatakan bersalah apabila tidak ada putusan hakim yang tetap ya kan. Artinya
itu bukan bersalah, tapi kan karena masyarakat kita kurang tahu hukum lah. Jadi mungkin ini kok bisa seperti itu kan. Makanya kita harus luruskan di sini bagaimana sih yang benar dalam pembelaan terpaksa atau bela diri gitu, yang benar yang sesuai dengan pasal 49 ayat 1. Terus bagaimana kalau pembelaan itu melampaui batas? Adakah batas-batasan sehingga dia itu dinyatakan tidak termasuk dalam pasal 49 ayat 1? Ya, ada istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Itu di ayat 2 ya. Jadi di pasal 49 itu ada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 itu ada pembelaan terpaksa yang bisa dimaafkan walaupun melampaui batas. Itu kalau terjadi karena secara langsung menyebabkan yang namanya goncangan kejiwaan yang hebat ya, kalau dalam bahasa di undang-undang itu ya. Jadi dibenarkan ya. Mohon maaf itu aja gangguan. Dimatikan dulu Mas Fikri ya. Dimatikan dulu ya. Nah, jadi sekali lagi ada pertanyaan yang sebenarnya disampaikan Mas Os, gimana kalau saya melakukan pembelaan terpaksa ya, tapi itu berkategori melampaui batas ya, Jadi namanya itu kalau di ayat 2 itu melampaui batas, maksudnya mungkin melampaui batas seperti yang di ayat 1 ya. Nah, itu tetap bisa dimaafkan asalkan itu secara langsung memang disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktu itu ya. Nah, jadi sekali lagi mungkin itu sifatnya melampaui batas, artinya ada perbuatan lain di luar 4 unsur itu, tapi secara langsung itu karena disebabkan serangan itu ya, sehingga menimbulkan yang namanya kegoncangan yang hebat dalam bahasa itu ya, dalam bahasa pasalnya itu ya. Nah, itu yang saya pahami. Mungkin Mas Os ini kan orang pidana ya. Saya jujur Mas Os, saya orang perdata ya. Tapi kita sering berdiskusi tentang persoalan-persoalan pidana. Pidana perdata juga gitu. Iya. Itu disiplin. Nah, mungkin yang pasal 2 ini akan menjadi petunjuk juga bagi kita yang dianggap melampaui batas melakukan pembelaan terpaksa. Nah, supaya tetap terlindungi secara hukum Mas Os ya, maka kita harus pahami yang dimaafkan pembelaan terpaksa ya, yang melampaui batas yang dimaafkan itu yang seperti apa Mas Os? Kalau menurut sampean? Ya, sebenarnya kan kita lihat dulu unsur-unsurnya dalam ayat 2 ini. Jadi kan seperti yang disebutkan kan ada sebuah kegoncangan dari diri sendiri gitu. Yang mana mungkin kita interpretasikan ini kan sebuah kegoncangan akibat dari sebuah ancaman. Ancaman itu menyebabkan kita bergoncang hebat. Karena kan gini, ada orang-orang itu kalau kita lihat biasa ini kan, ini kayaknya nggak berani deh, kalau ini nggak berani deh, hanya dia takut. Tapi ketika dia menerima sebuah ancaman, ada dalam jiwa sendiri itu saya harus lawan. Artinya dia tahu-tahu langsung hebat maksudnya. Kadang seperti itu yang ketika kita interpretasikan dalam bahasa yang tadi ya, yang keguncangan. Ya, yang mana tetapi unsurnya itu kan ada, selain itu kan dilakukan pada saat itu juga. Artinya kan antara ayat 1 dan ayat 2 ini harus ada sebuah apa ya, kesenjangan lah, ada keterkaitan antara 1 dan 2 gitu. Jadi untuk pindah ke ayat 2 kita harus lihat dulu unsur-unsurnya di ayat 1 terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi ya, oh ternyata ini melewati batas. Nah, melewati batas berarti kan pindah ke ayat 2-nya. Di ayat 2-nya ini apakah ada batasan seperti itu? Jadi mungkin kalau ini menarik sebenarnya kalau diteliti oleh teman-teman, batasan-batasannya yang mana dikatakan melampaui batas, apakah sebebas-bebasnya gitu? Mungkin ini menjadi sebuah penelitian yang menarik kalau diteliti lebih lanjut. Ya, di sini mungkin ada kesamaran norma ya. Ini kesempatan untuk teman-teman melakukan penelitian, baik skripsi, tesis atau bahkan mungkin disertasi ya, untuk memahami keguncangan jiwa yang hebat ya sehingga itu menjadi alasan pemaaf ya bagi mereka yang melakukan pembelaan terpaksa tapi melampaui batas ya,
itu ternyata di ayat 2 ini itu tidak bisa dipidana, Mas Os. Iya. Tidak bisa dipidana. Nah, pertanyaannya adalah keguncangan jiwa yang hebat yang seperti apa, ya? Yang menjadi dasar bolehnya kita melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu. Nah, ini mungkin kajian kita berikutnya, Mas Os ya. Kalau sebenarnya kan kalau kita secara hukum ya, dalam hukum kita sebenarnya kita mungkin tidak punya kemampuan untuk mengukur ini melakukan kegoncangan ini, ada ini, mungkin kita perlu ilmu lain terkait dengan itu, makanya butuh ahli lain terkait dengan kasus-kasus ini gitu, tidak cukup hanya pada kepolisian saja gitu. Ya, sementara ini karena kita orang hukum hanya bisa memahami secara gramatikal saja ya, dari bunyi teksnya itu. Jadi ya kalau kita baca di ayat 2-nya itu, jadi kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan secara langsung pada saat itu, pada saat menerima serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Terjadilah yang namanya keguncangan jiwa yang hebat ya. Artinya apa? Tidak ada waktu yang signifikan, Mas Os ya. Tidak ada waktu yang signifikan sehingga kemudian menimbulkan keguncangan jiwa, atau mungkin dalam bahasa psikologi yang lain nggak tahu ya, bahasa traumatik itu bahasa mana ya. Jadi kan ada orang yang trauma itu ya karena sebuah peristiwa ya, itu menyisakan kedalaman dalam jiwanya gitu ya, sehingga ketika ada satu hal yang menstimulasi, yang merangsang, itu bisa langsung otomatis gitu ya. Ya, biasanya ini otomatis ya, otomatis bisa langsung melakukan sesuatu ya secara spontan gitu ya. Nah, itu saya kira perlu dikaji juga dari aspek-aspek yang lain, dari aspek psikologi ya. Psikologi seseorang ketika mendapatkan serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat ya, sehingga kemudian menimbulkan yang namanya keguncangan jiwa yang hebat, sebagaimana dalam pasal 49 ayat 2 itu ya. Nah, saya kira itu Mas Os ya, kita tidak bisa mendiskusikan terlalu jauh ya. Karena sekali lagi ini mungkin juga membutuhkan kajian yang mendalam, penelitian yang mendalam untuk menemukan ya jawaban atau novelty ya, kalau misalnya temuan di bidang penelitian ya, bagaimana bisa disebut sebagai keguncangan jiwa yang hebat ya, yang bisa dijadikan alasan ya untuk melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu ya. Nah, saya ingin ini dikaji dalam aspek yang lain juga, tidak sebatas dalam aspek teks hukum ya. Nah, mungkin ini bisa dikaji. Nah, kita biarlah akhiri pertemuan ini dengan pertanyaan besar ini, supaya teman-teman ada yang minat untuk melakukan riset ya, terhadap apa yang masih belum selesai ini ya. Kalau saya sebut ini belum selesai masalah ya, terutama menjelaskan pasal 49 ayat 2 ini ya. Saya kira itu Mas Os sekedar menjawab berbagai permasalahan yang ramai ya, diperbincangkan banyak orang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang bertanya. Saya tidak bisa menjawab satu-satu, biarlah kita jawab di dalam video ini saja Mas Os ya. Saya kira itu sebentar lagi sudah buka puasa, kita harus mempersiapkan buka puasa. Saya kembalikan kepada Mas Os ya. Baik, terima kasih Mas. Oke, itu teman-teman seputar diskusi kita pada sore hari ini ya. Bagaimana dalam unsur-unsur pasal 49 ayat 1 dan 2 kita berbuat hukum pidana ya, apabila suatu perbuatan itu tidak memenuhi unsur ini atau melampaui batasnya, kan ada di sini. Silakan kalian interpretasikan sendiri bagaimana enaknya. Bahkan kalau mau meneliti lebih lanjut, seperti yang tadi sudah dikatakan isu hukumnya banyak, ada bocoran isu hukum ini ya. Ada kegaburan yang suka penelitian hukum normatif ya. Jadi silakan dilanjutkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.